Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai metode Simplex. Tanpa basa-basi, langsung saja ke materi. Metode Simplex. Metode Simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linier yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya yang optimal. Untuk mendistribusikan atau mengalokasikan sumber daya yang terbatas seperti waktu, tenaga kerja, atau bahan baku untuk mencapai hasil yang optimal. Metode Simplex digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linier yang melibatkan banyak constraint pembatas dan banyak variabel lebih dari 2 variabel. Penemuan metode ini merupakan lompatan besar dalam riset operasi dan digunakan sebagai prosedur penyelesaian dari setiap program komputer. Selanjutnya ada istilah metode Simplex. 1. Iterasi, tahapan perhitungan di mana nilai dalam perhitungan itu tergantung dari nilai tabel sebelumnya. Yang kedua ada variabel non-basis, variabel yang nilainya diatur menjadi 0 pada sembarang iterasi. Yang ketiga ada variabel basis, variabel yang nilainya bukan 0 pada sembarang iterasi. Yang keempat, nilai kanan, nilai sumber daya pembaca yang masih tersedia. Yang kelima ada variabel slack, variabel yang ditambahkan ke model matematika kendala untuk mengkonversikan pertidaksamaan kurang dari menjadi sama dengan. Yang keenam ada variabel surplus, variabel yang dikurangkan dari model matematika untuk mengkonversikan pertidaksamaan lebih dari menjadi persamaan sama dengan. Yang ketujuh ada variabel buatan, variabel yang ditambahkan ke dalam model matematika kendala dengan bentuk lebih dari atau sama dengan untuk difungsikan sebagai variabel basis awal. Yang kedelapan ada kolom pivot, kolom yang membuat variabel masuk. Yang kesembilan ada baris pivot, salah satu baris dari antara variabel baris yang membuat variabel keluar. Yang ke-10 ada elemen pivot, elemen yang terletak pada perpotongan kolom dan baris pivot. Yang ke-11 ada variabel masuk, variabel yang terpilih untuk menjadi variabel basis pada iterasi berikutnya. Yang ke-12 ada variabel keluar, variabel yang keluar dari variabel basis pada iterasi berikutnya dan digantikan dengan variabel masuk. Selanjutnya yaitu ada ketentuan penyelesaian metode Simplex. Yang pertama yaitu ada nilai kanan fungsi tujuan harus 0. Karena untuk meminimalkan atau memaksimalkan nilai fungsi tujuan yang terkait dengan keuntungan atau biaya. Yang kedua, ada nilai kanan fungsi kendala harus positif apabila negatif 1. Karena nilai kanan menunjukkan kapasitas atau pembatasan dan dalam kebanyakan kasus tidak dapat memiliki pembatasan yang bernilai negatif. Yang ketiga yaitu fungsi kendala dengan tanda kurang dari harus diubah ke bentuk sama dengan menambahkan variabel slack atau surplus. Dengan adanya perubahan ini membantu menyederhanakan proses perhitungan dan penyelesaian. Yang keempat yaitu fungsi kendala dengan tanda lebih dari diubah ke bentuk lebih kecil dengan cara mengkalikan dengan negatif 1, lalu diubah ke bentuk persamaan sama dengan ditambahkan variabel slack. Dengan mengubah batasan tersebut menjadi bentuk lebih kecil, kita membantu menyederhanakan masalah dan membuatnya sesuai dengan penyelesaian metode Simplex. Yang kelima, fungsi kendala dengan tanda sama dengan harus ditambah artificial variabel atau M, solusi layak atau variabel X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, Z sama dengan 0,
dilakukan untuk memastikan adanya solusi awal layak atau feasible dalam metode simplex. Solusi awal tersebut membantu untuk menemukan solusi optimal. Selanjutnya, ada langkah. Yang pertama itu merubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Langkah yang sering diperlukan untuk merumuskan masalah atau memodifikasinya agar tetap relevan dan akurat. Yang kedua, menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel. Langkah ini dapat membantu dalam merumuskan masalah secara sistematis. Yang ketiga, memilih kolom kunci, yaitu kolom yang mempunyai nilai pada fungsi tujuan yang bernilai negatif terbesar. Yang keempat, memilih baris kunci, yaitu baris yang memiliki angka indeks yang terkecil dan bukan negatif. Yang kelima, merubah nilai-nilai baris kunci. Nilai baris kunci diubah dengan cara membaginya dengan angka kunci. Yang keenam, merubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Perubahan ini diperlukan untuk menyimpan pembaruan atau perubahan dalam data, serta untuk menjaga konsisten dan akurasi. Yang ketujuh, melanjutkan perbaikan-perbaikan atau perubahan-perubahan. Langkah-langkah perbaikan dilakukan untuk memperbaiki tabel, perubahan baru berhenti setelah pada baris pertama atau fungsi tujuan tidak ada yang bernilai negatif. Di sini ada contoh soalnya. PT Intan akan membuat kain sutra dan kain wol yang terbuat dari benang sutra 6 kilo untuk pembuatan kain sutra, benang sutra 8 kilo, dan benang wol 2 kilo untuk pembuatan kain wol. Masing-masing membutuhkan masa kerja 4 jam untuk kain sutra dan kain wol. Benang sutra kurang dari 240 kilo, benang wol kurang dari 40 kilo, dan masa kerja kurang dari 80 jam. Berapakah yang harus diproduksi oleh PT Intan untuk mendapatkan laba maksimal? Pertama, membuat tabel agar lebih mudah untuk lihat angka yang akan dihitung. Di sini produknya ada kain sutra dan kain wol. Benang sutra sebanyak 6 dan 8. Benang wol kain sutra untuk benang wol tidak memerlukan benang wol. Kain wol memerlukan 2 kilo benang wol. Dan sama-sama masa kerjanya itu 4 jam dengan laba 30 dan 40. Untuk pembuatan benang sutra tidak lebih dari 240 kilo, dan untuk pembuatan benang wol tidak lebih dari 40 kilo, dan total masa kerjanya tidak lebih dari 80 jam. Di sini ada fungsi tujuannya. Z sama dengan 30x1 ditambah 40x2, dengan fungsi kendala benang sutra yaitu 6x1 ditambah 8x2 tidak lebih dari 240. Benang wol 2x2 tidak lebih dari 40, masa kerja 4x1 ditambah 4x2 tidak lebih dari 80. Batasan non negatifnya, x1, x2, s1, s2, s3 lebih besar sama dengan 0. Mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala ke bentuk standar simplex. Dengan Z sama dengan 30x1 ditambah 40x2 diubah menjadi maksimal Z min 30x1 min 40x2 sama dengan 0. 6x1 ditambah 8x2 tidak lebih dari 240 diubah menjadi 6x1 ditambah 8x2 ditambah S1 sama dengan 240. 2x2 tidak lebih dari 40 diubah menjadi 2x2 ditambah S2 sama dengan 40. Dan yang terakhir masa kerja yaitu 4x1 ditambah 4x2 tidak lebih dari 80 diubah menjadi 4x1 ditambah 4x2 ditambah S3 sama dengan 80. Selanjutnya, menyusun persamaan nilai Z. Nilai Z diambil dari nilai yang sudah diubah ke bentuk standar simplex. Nilai Z untuk X1 min 30, untuk X2 min 40, S1-nya 0, S2-nya 0, S3-nya 0, nilai kanannya 0. Nilai S1 untuk X1 6, untuk X2-nya 8, S1-nya 1, S2-nya 0, S3-nya 0, dan nilai kanannya 240. Nilai untuk S2, X1 tidak ada, X2-nya 2, S1-nya 0, S2-nya 1, S3 0, nilai kanannya 40. Nilai untuk S3, X1 4, X2 4, S1 0, S2 0, S3 1, nilai kanannya 80.
Selanjutnya menentukan kolom kunci. Kolom kunci diambil dari nilai negatif dengan angka minus terbesar. Diambil dari nilai Z-nya. Nilai terbesarnya, nilai kuncinya itu min 40, 8, 2, dan 4 untuk nilai kunci baru. Selanjutnya menentukan baris kunci. Untuk mencari nilai indeksnya terlebih dahulu, yaitu nilai kanan dibagi nilai kunci. Dari 240 dibagi 8, 30, 40 dibagi 2, 20, 80 dibagi 4, 20. Nilai indeks, menentukan baris kunci diambil dari nilai indeks terkecil. Jadi kita sudah menemukan angka kuncinya di angka 4 di X2. Selanjutnya, menentukan nilai baris kunci baru. Nilai baris kunci baru itu diambil dengan cara baris kunci dibagi angka kunci, yaitu 4 dibagi 4, 4 dibagi 4, 0 dibagi 4, 0 dibagi 4, 1 dibagi 4, dan 80 dibagi 4. Setelah itu 1, 1, 0, 0, 1 per 4, 20. Kemudian mengubah nilai selain baris kunci. Rumusnya adalah baris lama dikurang nilai kolom kunci dikali baris kunci baru. Nilai selain baris kunci yaitu min 30 dikurang min 40 kali 1 hasilnya 10. Min 40 dikurang min 40 kali 1 hasilnya 0. 0 dikurang min 40 dikali 0 itu 0. 0 dikurang min 40 dikali 0 itu 0. 0 dikurang min 40 dikali 1 per 4, 10. 0 dikurang min 40 dikali 20, 800. Kemudian yang kedua, 6 dikurang 8 dikali 1 sama dengan min 2. 8 dikurang 8 dikali 1 sama dengan 0. 1 dikurang 8 dikali 0 sama dengan 1. 0 dikurang 8 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikurang 8 dikali 1, 4 sama dengan min 2. Dan 240 dikurang 8 dikali 20 sama dengan 80. Selanjutnya untuk mencari S2 masih sama seperti yang tadi caranya. 0, 2 dikali 1, 2, terus 0 dikurang 2, minus 2. Selanjutnya 2 dikali 1, 2. 2 dikurang 2, 0. Selanjutnya 2 dikali 0. 0, 0 dikurang 0, 0. Terus 2 dikali 0, 0. 0 dikurang 1, 1. Selanjutnya 1 per 4 dikali 2. 2 dikurang 0, minus 2. Selanjutnya 20 dikali 2, 40. 40 dikurang 40 sama dengan 0. Lalu ada memasukkan nilai baris baru yang telah dihitung tadi. Seperti yang zeta yang telah dihitung tadi, di X1-nya ada 10, X2-nya ada 0, S1-nya ada 0, S2-nya ada 0, S3-nya 10, dan nilai kanannya 800. Untuk S1-nya, di X1 ada minus 2, di X2 ada 0, S1 ada 1, S2 ada 0, S3 ada minus 2, dan nilai kanannya 80. Untuk di S2, X1-nya ada minus 2, X2-nya ada 0, S1-nya ada 0, S2-nya ada 1, S3-nya ada minus 2, dan nilai kanannya 0. Untuk X2-nya, di X1 itu ada 1, di X2 ada 1, di S1 ada 0, di S2 ada 0, di S3 ada 1 per 4, dan nilai kanannya 20. Diperoleh hasil X2 sama dengan 20, dan Z maksimalnya itu 800. Karena nilai pada baris Z sudah tidak ada yang negatif, berarti iterasi selesai.
Jadi nilai maksimal yang diperoleh adalah 800. Kesimpulan dari materi yang telah dibahas, metode simplex secara konsisten dari tahap awal sampai pada tahap akhir menawarkan langkah-langkah yang terus dilakukan untuk mencapai suatu titik penyelesaian. Metode simplex menunjukkan konsistensinya dalam menentukan penyelesaian dengan berhentinya iterasi apabila suatu titik tertentu sudah diperoleh. Baik, cukup sudah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.